berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang kita boleh bersama-sama kembali dalam acara Raise and God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kelegaan, dan Dia memang layak terima segala puji, hormat, dan keagungan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dengan iman dan dengan doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami bisa menghampiri tata kasih karunia-Mu kapanpun kami mau. Tuhan, terasa dekat sekali dalam hidup kami. Biarlah kami saat ini boleh menaikkan korban pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan diagungkan dalam hidup kami semuanya. Kami juga membawa semua beban berat, semua pergumulan hidup kami, karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, akan memberi kami kelegaan, akan memberi kami jalan keluar, akan memberi kami ketenangan di batin kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan tidak pernah memandang rupa, tapi melihat hati. Terima kasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, kau Bapa yang melindungi kami, kau Bapa yang peduli akan hidup kami. Kau menjawab setiap doa kami, kau menjawab setiap seruan kami, sebab kau Allah yang mulia, Allah yang penuh belas kasihan. Kau Allah yang agung, kau Allah yang setia. Glory bagimu, segala kemuliaan bagimu. Sebab lebih baik satu hari kami berada di pelataran-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Yesus Tuhan, lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada Haleluya. 1000 hari di tempat lain. Sebab kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan atas semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh kita nikmati. Kita patut bersyukur setiap hari atas hal itu. Kita akan sharing tentang orang-orang yang berpikiran negatif dan pesimis dengan hidupnya. Sebab kadangkala ada orang-orang yang sebenarnya potensinya luar biasa, kemampuannya luar biasa. Tuhan memberkati dengan berbagai talenta yang luar biasa. Tetapi kalau dia pesimis, dia berpikiran negatif tentang hidupnya, maka dia tidak bisa maksimal. Sebelum saya berbagi firman Tuhan, saya beri kesempatan siapa yang mau sharing tentang hal ini. Saya Pak, saya punya pengalaman dulu, kan background saya kan hanya kelas 5 SD ya Pak. Iya. Nah ketika saya memutuskan untuk kuliah, karena saya sudah dapat ijazah, saya berpikir apakah saya bisa mengikuti pelajaran yang ada. Sementara
saya belum pernah menginjakkan kaki di SMP, SMA gitu Pak. Karena hanya Kejar paket paket ya, gitu kejar ya. paket gitu. Nah, saya sempat down juga tuh, tapi ketika mulai kuliah semester 1, saya lihat mata kuliahnya banyak, beberapa SKS gitu. Stres, yang namanya SKS kan baru tahu gitu Pak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya baca karena kan sistem informasi ya Pak. Jadi ada beberapa di semester itu harus membuat program gitu. Nah, bisa nggak ya Tuhan saya gitu. Nah, dan puji Tuhannya di kantor saya itu ada lulusan dari universitas itu dengan jurusan yang sama. Dan puji Tuhan dia mau ngajarin. Jadi saya kayak les privat dulu sama dia. Tapi gak nyambung juga Pak. Maaf kata otaknya kayaknya udah lama tidur gitu loh Pak. Terus aja dia terus ngajarin. Sampai dia sempat datang ke rumah gitu. Bang udah bisa belum? Belum gitu. Nah singkat cerita UTS. Terus salah satunya bahasa Inggris. Nah saya stres berat karena dikasih hanya 45 menit dengan 50 soal. Jadi saya pasang headset nih Pak. Kebetulan adik saya puji Tuhan lulusan sarjana pendidikan sastra Inggris. Saya pakai headset, saya tanya ini apa gitu. Jadi dia yang jawab. Tapi pas semester kedua sampai kapan ya Tuhan saya bisa begini gitu. Dengan memperalat orang gitu. Masa sih saya nggak bisa gitu. Jadi saya terus belajar. Saya termotivasi dari orang tua saya juga. Masa kau nggak bisa kuliah? Kau dulu nggak bisa komputer, kenapa bisa? Gara-gara apa? Berarti kan gara-gara belajar gitu. Saya bergumul akan hal itu Pak. Tapi puji Tuhannya saya bisa, walaupun kadang B, kadang C gitu. Tapi belum remet sih sebenarnya. Cuman singkat cerita saya lulus 2021 dengan IPK 3,00 gitu. Ya puji Tuhan gitu. Nah di saat saya pesimis itu sih Pak, apakah itu yang membuat saya drop sehingga saya kurang percaya diri Pak pada saat itu. Gitu sih Pak. Ya pasti. Dan karena pesimis makanya cari jalan pintas kan. Cari jalan pintas, dapat nilai bagus tapi orang lain yang kerja. Nilai Itu temennya tuh Pak. nilainya bagus tetapi tidak berkembang. Padahal tujuan utama belajar kita sendiri bertumbuh dan berkembang ya, kapasitas kita berkembang. Orang-orang yang pesimis itu seperti itu, dia akan tidak berbuat apa-apa atau dia minta orang lain yang berbuat apa-apa, dia tinggal nikmati, gitu kan? Atau dia akhirnya hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tetapi dia tidak pernah kemana-mana. Orang yang punya pikiran negatif dan pesimis seperti itu, dia tidak akan pernah bertumbuh menuju kemaksimalan sebagai pribadi. Tetapi puji Tuhan hanya 1 semester saja kan. Semester berikutnya sudah mulai menata pikirannya, menata hatinya, semangatnya harus belajar. Ternyata bisa juga kan, hasilnya bagus itu. Ya, ya. Apa yang sebenarnya membatasi manusia sih? Kadang-kadang kan orang berpikir tadi otakku sudah lemot, gitu kan, ada lama nggak belajar gitu, atau aku nggak punya modal cukup, aku nggak punya uang, tidak ada orang yang mendukung, tidak ada fasilitas. Banyak orang berpikir yang membatasi hidupnya itu adalah berbagai hal yang di luar tadi atau kelemahan dia. Sebenarnya yang paling membatasi kita untuk bisa berkembang menuju kemaksimalan itu pikiran kita. Karena kita berpikir seperti itu. Kita berpikir kita nggak mampu. Kita berpikir, wah ini celaka ini, pasti nggak mungkin bisa berhasil. Karena kita berpikir seperti itu, akibatnya justru pikiran itu yang mengendalikan kehendak dan apa yang kita lakukan. Akhirnya kita juga bersikap yang sulit. Yang muda berpikir bahwa saya terlalu muda, saya nggak mungkin bisa kerjakan pekerjaan ini. Yang tua berpikir aku terlalu tua,
Jadi siapa sebenarnya yang harus berkembang nih? Gitu kan? Karena yang muda selalu memakai kemudaannya sebagai alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab, untuk tidak berjuang untuk meraih masa depan yang terbaik. Sementara yang tua memakai alasannya, saya sudah tua. Kalau kita ingat ada satu kisah di Alkitab itu, tokoh namanya Kaleb. Umurnya 80 tahun. Dia minta bagian dari tanah perjanjian. Dia berkata apa? Dulu aku muda, aku masih bisa berjuang. Sekarang umurku 80 tahun, berikan tanah yang menjadi bagianku. Karena aku masih sekuat dulu, aku masih punya semangat seperti dulu. Artinya bukan umur yang menentukan. Kenapa seperti itu? Karena Kaleb percaya betul bahwa dia dipanggil Tuhan keluar dari Mesir itu menuju tanah perjanjian. Makanya dia setia. Dalam setiap pertempuran dia setia lakukan apa yang seharusnya. Dan ketika masuk tanah perjanjian dia tahu janji Tuhan itu untuk dia. Bukan karena dia sudah tua, tidak. Dia minta berikan kepadaku. Pikiran kita kalau ingin bertumbuh berkembang, kita harus punya pikiran yang diperbaharui oleh kebenaran Tuhan. Selaraskan dengan pikirannya Tuhan supaya apapun keadaannya, sebenarnya kita tidak ada yang membatasi. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Lalu bagaimana supaya kita punya kepercayaan diri, Pak, bahwa kita bisa hidup secara maksimal sebagai orang percaya? Kita lihat Ulangan pasal yang pertama. Ada 2 ayat yang menolong kita menemukan prinsip bagaimana kita bisa bergerak dalam kemaksimalan sebagai orang percaya. Kita bertumbuh dalam kemaksimalan dalam hidup ini. Saya bacakan. Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai 8. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan di gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Yang pertama, kita mesti waspada, jangan sampai hidup kita itu terjebak dengan zona nyaman. Tadi kan dikatakan, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Kadang-kadang kita ini kejebak dengan zona nyaman. Zona nyaman itu bisa hal-hal yang memang nikmat, tapi kadang-kadang sayangnya hal-hal yang gak nikmat pun bisa jadi zona nyaman untuk sebagian orang. Ada orang sengaja tubuhnya dibuat lemah, dibuat sakit. Karena ketika dia sakit diberi perhatian oleh banyak orang. Makanya dia hobi untuk cerita, aku sakit. Lalu ketika sakit, dia sengaja tidak berusaha gimana memberi semangat pada dirinya supaya dia tidak sakit terus. Tapi kadang-kadang justru dinikmati. Karena ketika dia sakit, dia dapat perhatian dari sahabat, dari teman, dari gembalanya, dari orang tuanya. Kadang-kadang sengaja dibuat. Atau ada orang yang kadang-kadang memang dia kondisi ekonominya itu pas-pasan terus. Jadi kemiskinannya yang dijual, penderitaannya yang dipakai sebagai alat supaya dapat perhatian orang. Sengaja nggak mau bekerja, tidak mau berubah. Itu zona nyaman. Sebab kalau hidup saya susah, saya itu diberi perhatian, saya disayang, saya dibantu. Itu dia nikmati. Tapi ada juga zona nyaman pastilah sesuatu yang nikmat lah ya. Kalau kita diberkati Tuhan bertambah, kita bisa beli sesuatu lebih mudah, kita bisa pergi kemana lebih mudah, fasilitas juga ada, semuanya lebih mudah. Akhirnya kita nikmat di situ sepertinya. Itulah tujuan hidup kita. Apalagi kita masih bisa beribadah dengan baik, bisa melayani dan kita bisa memberikan
dari berkat yang kita miliki mendukung pekerjaan Tuhan, dan itu cukup besar membantu pelayanan, kita merasa itulah tujuan hidup kita. Kita nyaman di situ. Kita lupa bahwa Tuhan punya rancangan itu selalu bergerak sampai pada tujuannya tergenapi. Kita nggak mau lagi bergerak, apalagi saya sudah punya semuanya, saya sudah lakukan yang baik, saya sudah melayani, saya sudah bantu pelayanan, apalagi. Akhirnya kita justru menjadikan kenikmatan hidup kita itu menjadi area di mana kita merasa harus di situ terus selama-lamanya. Jangan kejebak dengan zona nyaman. Jangan pakai kenikmatan hidupmu yang memberi engkau kenyamanan, itu membuat engkau merasa itu tujuan hidupmu. Sepertinya hidupmu hanya di situ terus. Apalagi jangan pakai penderitaanmu itu sebagai zona nyaman, karena semakin menderita semakin diberi perhatian. Iya, benar ya, kalau kita menderita banyak yang doakan kita, tanya gitu ya. Sementara kalau semuanya baik-baik gak ada yang telepon. Itu kadang orang ada kecanduan cara psikologis, pengen dapat perhatian, caranya ya udahlah dikemas dirinya menderita, terus setiap ke gereja gitu kelihatannya suntuk, kelihatannya menderita gitu, karena dengan cara itu dapat perhatian. Itu jadi zona nyaman, dia tidak mau berubah, dikemas, kemasannya seperti itu gitu ya. Jangan kejebak. Kita nggak pernah bisa bertumbuh maksimal. Bisa saja kita diberkati Tuhan, sudah luar biasa, tetapi mungkin Tuhan ingin mempercayakan kita yang lebih besar atau dampaknya lebih luas dari yang sekarang. Tetapi kalau kita sudah merasa itulah tujuan hidup kita, sudah sampai ke tanah Kanaan aku, ya kita nggak merasa untuk keluar. Tuhan berkata, sudah terlalu lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung, ke pegunungan Amori dan tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan. Artinya apa? Keluar dari zona nyamanmu, bergerak maju. Jadi bergeraknya itu bukan mundur, tetapi maju. Artinya kamu maju ke tempat yang seharusnya. Ingat, tanah perjanjian itu Kanaan, bukan gunung itu. Karena di gunung itu mereka sudah mendapatkan kemenangan, mendapatkan banyak hal yang nikmat, dan tempatnya mungkin juga enak. Akhirnya mereka keenakan di situ, nggak mau bergerak lagi. Tanah Kanaan, kamu harus bergerak lagi. Tuhan itu punya rencana itu luar biasa dalam hidup kita. Dan tidak hanya rencana yang hanya kita bisa nikmati sendiri. Tidak, pasti mempermuliakan Bapa, berdampak kuat, menyatakan kuasa kerajaan Allah bagi dunia ini. Sesuatu yang dampaknya terhadap banyak orang itu besar. Amin. Nilai hidupmu itu bukan apa yang kau miliki, tetapi apa yang bisa engkau kerjakan bagi Tuhan untuk orang lain. Amin. Jadi bergerak keluar dari zona nyaman. Apa yang membuat zona nyaman kita? Ya, kalau menderita jangan terus dipelihara penderitaan, harus keluar dari penderitaan itu, ya. Kalau sakit ya berjuang untuk sembuh. Ya kan, kalau kita hidup susah jangan susah hati terus. Ya harus keluar dari kesusahan hati itu. Demikian juga kalau saudara sudah keasikan menikmati berkat Tuhan, jangan keasikan di situ terus. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana lagi harus melangkah? Apalagi yang harus aku kerjakan? Jangan berpikir Tuhan sudah beri kenikmatan dalam hidupmu, stop di situ. Kecuali besok Tuhan panggil hidupmu. Udah selesai, memang nikmati itu kan. Tetapi kalau Tuhan masih memberi kita kepercayaan umur panjang, itu bukan tempat terakhir. Kenikmatan itu bukan tempat terakhir. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan lebih lanjut. Keluar, maju, bergerak maju. Apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan kerjakan, lakukan. Dan yang terakhir, bertindak dengan iman menurut janji Tuhan. Ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ingat,
Mereka itu dijanjikan Tuhan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tidak hanya dijanjikan Tuhan kepada mereka, tetapi kepada leluhur mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunannya, mereka sebagai keturunan Abraham memang disiapkan sebuah tanah yang luar biasa, tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Seindah apapun tanah tempat lain, gunung-gunung di sekitarnya, walaupun mereka tempat-tempat itu begitu luar biasa, tetapi itu bukan tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita harus tahu tujuan hidup kita apa, Tuhan rancang hidup kita seperti apa. Bergerak ke sana. Jangan biarkan kita ada yang menahan, jangan biarkan kita terus bertahan karena kita merasa nyaman dengan hal itu. Bergerak sampai rancangan Tuhan sepenuhnya tergenapi dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk masa depan kami. Terima kasih untuk janji Tuhan. Ada tujuan ilahi yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bukan sekedar lahir di dunia ini. Kami bukan sekedar untuk menikmati menjalani hidup ini dengan rutinitas hari-hari kami. Tetapi ada sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang indah. Dan biarlah kami semua tidak terjebak dengan zona nyaman saat ini Tuhan. Ada banyak hal yang seringkali membuat kami nyaman sehingga kami tidak mau berubah lagi. Tapi biarlah kami semua punya semangat untuk selalu bergerak maju, untuk selalu bertumbuh, untuk selalu berubah menjadi orang yang semakin baik hari demi hari. Bapa di surga, ampuni kami, seringkali kami karena sudah merasa puas, merasa nyaman, kami tidak mau kemana-mana lagi. Kami tidak lagi peduli bahwa Tuhan sebenarnya sedang memimpin kami dan mengarahkan kami kepada sebuah tujuan untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Ampuni kami Tuhan. Biarlah saat ini kami mulai berani ambil keputusan. Kami melangkah keluar dari zona nyaman kami dan mulai bergerak maju ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan bagi kami. Satu tujuan yang mulia yang dari Tuhan. Itu kami boleh sampai ke sana Tuhan. Beri kami pertolongan, beri kami kekuatan hati. Dan beri kami ketegasan sikap terhadap semua godaan-godaan yang membuat kami terjebak dengan zona nyaman dalam hidup ini. Bapa di surga, Tuhan juga tolong kami untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Supaya kami tidak hanya larut dengan situasi yang ada, sehingga kami berpikir bahwa selamanya hidup kami susah, selamanya kami harus terpenjara dengan masalah kami. Tapi biarlah kami bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka itu, pintu-pintu yang Tuhan buka, dan kami punya keberanian untuk mencoba sesuatu. Kami ada keberanian untuk mengambil resiko, mengerjakan sesuatu. Sehingga berbagai permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun dalam rumah tangga kami, semuanya akhirnya bisa berubah karena kami juga mau berubah, kami mau diubah oleh Tuhan. Amin. Terpuji namamu Bapa. Tuhan memberkati gereja kami, biarlah selalu Tuhan limpahi dengan anugerah para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan juga limpahi dengan hikmat, agar mereka juga selalu terarah pada visi Tuhan, pada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tidak terjebak dengan zona nyaman, tetapi terus bergerak sampai pada tujuan yang semestinya yang dari Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya mereka juga bisa melihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang berhasil melewati semua krisis yang dialami, menjadi bangsa yang mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan sangat ingin kita terus berkembang, kita terus bertumbuh menuju kemaksimalan dalam hidup ini.
Oleh sebab itu, jangan pernah mau terjebak dengan zona nyaman saudara. Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara agar Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara semuanya. Dan kalau saudara ingin menuliskan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.